Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zidan Nurdin, NIM 1905 1241081 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Akil Christopher Amawan dari kelas SI 19B dengan NIM 1905 1214058 dari kelas SI 19B Universitas Negeri Surabaya. Berikut ini adalah daftar isi dari makalah ini. Selanjutnya bab 1, pendahuluan, latar belakang. Berbicara mengenai bisnis saat dewasa ini, kita dapat merasakan bahwa perkembangan dunia bisnis semakin tumbuh pesat, sehingga menimbulkan persaingan pasar yang cukup ketat. Setiap harinya, muncul pelaku-pelaku bisnis dan persaingan pasar pun tidak dapat dihindarkan lagi, serta bisa menyebabkan perusahaan-perusahaan memasuki persaingan tingkat dunia. Maka untuk mempertahankan kelangsungan hidup, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif dalam menjalankan bisnis menjadi salah satu kunci utama sebuah kesuksesan sebuah bisnis guna memenangkan persaingan pasar dengan menciptakan produk baru berbeda dengan produk lainnya. Tidak hanya itu, dalam menghadapi persaingan bisnis juga perlu adanya pengukuran kinerja yang tepat, di mana ini merupakan faktor utama guna keberhasilan dan mengevaluasi kekurangan yang dimiliki. Nah, pada penelitian oleh Kaplan dan Norton tahun 1990 mengenai pengukuran kinerja organisasi masa depan, didapatkan hasil bahwasannya mengukur kinerja diperlukan ukuran komprehensif yang meliputi 4 perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang disebut balance scorecard. Selanjutnya 1.2 yaitu rumusan masalah. Sekarang ini ramai UMKM mengikuti tren kuliner tahun 2020 yaitu ayam geprek. Akan tetapi kami memiliki sifat yang tidak mau sama seperti orang lain, yaitu mengikuti tren. Tetapi kita malah ingin menciptakan tren sendiri dari munculnya tren yang sudah ada. Selanjutnya 1.3 batasan ide bisnis, yaitu yang pertama modal awal yang dikeluarkan, yang kedua adalah tempat, dan yang ketiga adalah karyawan yang dibutuhkan, juga job desk dari karyawan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. 2.1 visi dan misi dari bisnis ini. Adapun visi dari bisnis ini yaitu menjadi salah satu pelopor di bidang kuliner yang unik, inovatif, dan milenial. Adapun misinya yaitu yang pertama, mempunyai ciri khas, memudahkan para konsumen penyuka jajanan bakso untuk menikmati bakso yang halal dan higienis. Dan yang terakhir, menyediakan rasa bakso yang enak, sehat, dan harga yang terjangkau, serta dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya 2.2 yaitu kriteria visi dan misi. Yang pertama, kriteria visi, yaitu visi yang kami buat bukanlah fakta, melainkan gambaran bagi usaha kami guna masa depan yang ingin diwujudkan. Lalu dapat timbul sebuah inspirasi atau ide ketika menghadapi tantangan. Lalu selanjutnya dengan visi ini dapat memberikan masukan guna mendorong anggota atau karyawan untuk suatu kinerja yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kriteria misi. Yang pertama berisi tentang sebuah penjelasan tentang layanan yang akan didapatkan pelanggan atau konsumen. Yang kedua, memiliki kualitas pelayanan dengan daya saing yang meyakinkan di hadapan pelanggan atau konsumen. 2.3 analisis SWOT. Analisis SWOT yang merupakan suatu metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats pada bisnis ini, yaitu bakso geprek. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi dari analisa SWOT bisnis ini menonjolkan keunikan dan keunggulan, di mana keunikannya ketika banyak orang mendengar kata geprek,
tentu mengira bahwa itu adalah ayam. Namun, di bisnis ini kami menyediakan yang namanya bakso geprek. Untuk keunggulannya, kami menyediakan berbagai level kepedasan dan topping lainnya seperti keju lumer atau mayones. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Untuk kelemahan dari bisnis kami akan perusahaan lain, yaitu tidak dimiliki bisnis. Untuk kelemahan dari bisnis kami, yaitu yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain, adalah kurangnya modal. Jadi bisnis ini kurangnya modal sehingga bisnis ini tidak diperlakukan open cabang. Lalu takutnya akan promosi besar-besaran. Lalu yang terakhir, dengan ada rencana tambahan sambal khas dari pulau-pulau Indonesia. Dan kami masih belum terlalu lengkap akan membuat sambal yang merupakan orang khas asli dari pulau tersebut. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang, yaitu untuk perkembangan mungkin nantinya akan ada berbagai sambal, bukan hanya sambal geprek saja, namun dari berbagai pulau yang ada di Indonesia ini, sambal-sambal khas di berbagai pulau di Indonesia. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Mungkin diperkirakan ancaman yang perlu diperhatikan dari segi ketersediaan sumber daya dan naik turunnya harga dari bahan-bahan mentah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah 2.4, yaitu matrix dose. Matrix dose yaitu adalah sama halnya seperti SWOT. Yang mana TOS adalah singkatan dari Threat, Opportunity, Weakness, and Strength. Jadi di dalamnya TOS adalah sama seperti halnya SWOT. Dan TOS, matrix TOS adalah penggunaannya digunakan untuk mencari solusi dari SWOT tadi. Di antaranya yaitu yang pertama, melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik banyak pelanggan. Khususnya di zaman milenial ini, banyak anak muda yang suka mengikuti tren pada saat itu, sehingga bisnis ini diupayakan dapat mengikuti tren yang ada. Selanjutnya, mencari investor yang mampu mengembangkan bisnis ini dengan perjanjian kontrak sesuai yang disepakati. Selanjutnya, pembukaan lowongan kerja bagi setiap orang yang dapat membuat sambal dengan yang mempunyai rasa ciri khas di berbagai pulau di Indonesia. Selanjutnya, memanfaatkan laba yang ada untuk pengembangan bisnis ini. Lalu, memberi motivasi kepada karyawan untuk selalu bekerja keras dan bertanggung jawab juga jujur. Tidak perlu memiliki banyak karyawan, jadi hanya beberapa saja yang penting dapat dimaksimalkan. Lalu selanjutnya, melakukan promosi yang terjadwal ataupun tidak. Selanjutnya, mencari dan harus mempunyai penyedia bahan baku tetap atau langganan yang mampu menyediakan bahan baku atau bahan mentah setiap harinya, sehingga tidak sampai terjadi kekurangan bahan mentah. Ya, di sini saya akan membahas tentang balance sheet scorecard, yaitu suatu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan atau bisnis usaha kami yang biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance sheet scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Scott Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton di tahun 1990. Berasal dari dua suku kata, yang pertama balance sheet yang berarti seimbang dan scorecard yang berarti kartu skor. Awalnya BSC atau balance sheet scorecard ini digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dengan itu, bisnis usaha jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Lalu, fungsi dari balance sheet scorecard ini yang pertama sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi telah tercapai, lalu sebagai alat keunggulan kompetitif, sebagai panduan strategis guna menjalankan bisnis,
lalu alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, lalu memberikan gambaran kepada perusahaan atau usaha bisnis terkait SWOT yang dimiliki, lalu sebagai alat key performance indikator perusahaan, dan terakhir sebagai dapat feedback terhadap shareholder perusahaan. Jadi menurut kami melalui BSC ini, bisnis usaha kami bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan atau usaha kami. Dengan adanya kelemahan salah satunya kurang akurasi terkait informasi yang disajikan, sehingga faktor lainnya mempengaruhi performa perusahaan atau bisnis usaha kami. Lalu kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi hasil master plan. Di sini yang pertama, informasi dan pengetahuan seputar penyusunan visi dan misi dari bisnis organisasi. Dengan banyaknya muncul UMKM kecil yang memiliki inovasi, tempat, dan daya tarik yang akan milenial zaman kini, dan selalu up to date, membuat UMKM menengah ke atas bergelincir dari usaha mereka, karena kan kalanya dalam menguasai perkembangan milenial. Maka dari itu, perusahaan atau usaha bisnis kami membentuk kekinian atau milenial up to date dari segi tempat, pelayanan, produk, style, dan lain-lainnya. Tentu diimbangi dengan harga yang terjangkau, murah, dan berkualitas. Selanjutnya kita masuk identifikasi akan tujuan bisnis dengan analisis kondisi kekinian. Tujuan bisnis ini menjadi seperti visi misi yang di bab 2 yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu menjadi salah satu pelopor di bidang kuliner yang unik, inovatif, dan milenial. Mengingat banyaknya konsumen memandang tempat yang estetik, sehingga kami menjadikan banyaknya pembisnis di bidang kuliner mengubah tempat usaha kami menjadi estetik, trending, dan milenial. Lalu kita masuk ke analisis kondisi kekinian dengan metode SWOT. Bisnis ini inovasi terbaru dari kuliner ayam geprek seperti yang kita ketahui. Dengan mengembangkan kuliner yang pernah tren di masanya dulu, pastikan bisnis kami akan menarik banyak perhatian khususnya bagi para kaum milenial. Dan juga didukung kondisi sampai style bisnis yang sangat menarik banyak kaum milenial. Tapi kami juga memiliki kendala, yaitu kurangnya modal, varian macam, promosi, cuaca, dan besarnya pengeluaran. Hingga kami masih mencari solusi strategi yang harus dibuat dan direncanakan guna mengembangkan bisnis menjadi yang trending dan gede. Lalu kita masuk ke strategi dari hasil TOWS. Jika menggunakan metode metrik TOWS dari hasil analisa SWOT, menurut bisnis kami ini satu hal yang sangat menguntungkan dalam menciptakan atau mengembangkan desain strategi bisnis kami. Berdasarkan penjabaran, tentu sangat diperlukan yang namanya sebuah kerjasama antara anggota seperti pegawai, karyawan, koki, atasan, pemimpin, investor, di mana mereka ini satu sama lainnya harus saling membangun jaringan bisnis yang memiliki satu tujuan inti. Jadinya kita masuk ke mapping strategi dengan metode Balance Sheet Scorecard. Pertama ada perspektif keuangan, masa pertumbuhan growth. Pada tahap ini, usaha kami memiliki komitmen guna mengembangkan produk terbaru, selalu membangun dan mengembangkan fasilitas, melihat tingkat investasi yang tinggi, maka tolak ukur dapat digunakan melalui meningkatnya pertumbuhan pendapatan atau penjualan. Lalu tahap bertahan sustain, kami selalu mempertahankan pangsa pasar di tengah ketatnya persaingan. Lalu ada penetrate phase, kami menunjukkan produk yang dihasilkan sudah mencapai titik jenuh, hingga perlu meningkatkan pendayagunaan harta usaha bisnis kami dalam memaksimalkan arus gas masuk. Selanjutnya kita masuk ke perspektif pelanggan. Kami menciptakan produk base yang memiliki nilai lebih bagi konsumen, sehingga perlu identifikasi pengukuran berupa formation group, di mana ini mengukur indikasi seperti market share, customer acquisition, customer retention, customer loyalty. Untuk penjelasannya kita bisa lihat di layar. Lalu kita masuk ke kedua, yaitu customer value proposition, di mana kita menyajikan usaha guna mencapai core yang tadi untuk lebih tinggi berhubungan dengan atribut yang disajikan dalam suatu bisnis kami. Inilah customer value ya.
seperti contohnya produk service, ini atribut pada produk. Ada customer relationship di mana hubungan ini harus memiliki komunikasi yang baik dalam berbagai bentuk. Lalu ada image dan reputation, citra dan reputasi. Lalu selanjutnya kita masuk ke perspektif proses bisnis internal. Proses inovasi merupakan kekuatan kunci bagi kami melakukan identifikasi pasar dan menciptakan produk terbaru dan up-to-date. Proses operasi kami menggunakan dan menyampaikan produk atau jasa pada pelanggan seperti aktivitas penjualan dan pemasaran. Yang kami lakukan berupa iklan, promosi, dan kami butuh tenaga penjualan. Selanjutnya kita masuk ke terakhir, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Usaha bisnis kami selalu memperhatikan akan pertama kepuasan kerja, di mana pekerja akan wajib mengambil keputusan, pengakuan, memperoleh informasi, dan mendapat dorongan aktif guna mendapatkan kreativitas dan inisiatif. Tentu kami butuh dukungan atasan dan pemimpin. Lalu yang kedua ada retensi pekerja. Kami selalu memperhatikan perputaran keluar masuknya pekerja, besarnya pendapat, nilai tambah pekerja, guna mempertahankan pekerja baik kreatif di bisnis kami. Selanjutnya yang terakhir, produktivitas pekerja. Menurut bisnis usaha kami ini berpengaruh pada inovasi, perbaikan proses internal, dan tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya ini ada referensi dari kelompok 20 kami.